Nah gitu, jadi teman-teman ternyata rumah ini pernah dimasukin maling dan pernah dimasukin pemulung. Berarti nginep sini ya Mas Bro? Iya, pokoknya nginep di sini. Oke. Itu kata warga yang ada di tempat itu, yang bapak-bapak penjual. Oke. Kita bakal telusuri rumah ini dan ini ada sebuah mesin jahit. Masih bagus ya Mas Han ya? Ternyata ini besinya masih bagus, cuman ini rusak. Apa tuh Han? Sumpah, ini kita cuma berdua aja loh Mas. Sumpah. Kita cuma berdua aja loh Mas Han. Aku dengar banget. Tadi ya di sini ya. Kayak tepat di belakang. Iya, aku dengar banget. Padahal kita lagi review ruangan ini loh. Juga ini juga masih ada ini ya. It's jatuh. Nah, masa kayak ada pot-pot bunga. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Kayak ada bayangan teman-teman. Oke teman-teman, dan ini aku berada di tempat rumah yang terbengkalai kurang lebih itu 15 tahun. Dan ini aku bersama Mas Hanafi, dan nanti kita bakal muak cerita misteri rumah terbengkalai ini selama 15 tahun dan kata warga di sini atau kata penjual di sekitar rumah ini itu pernah terjadi suara atau penampakan dan suara tangisan. Oke, kita bakal kesini sambil bantuin Mas Hanafi. Nah, kita tuh bakal naik ke dalam rumah ini ya. Kita naik ini teman-teman, agak susah naiknya. Manjat dulu teman. Awakmu medun sik Han, kok terus tak cekel HP-mu. Bisa sih kayaknya. Memang agak susah ya Han ya. Waktu itu ada paku ya kayaknya. Nah, ini paku nih man. Berarti man ada paku man. Kita malam ini tuh berdua karena kita tuh nggak cuma sekedar explore atau cari sensasi. Sudah masuk teman-teman. Jadi kita bakal menguak misteri. Agak susah yo. Piye iki? Jadi gini Mas Bro. Ya, kita masuk ke dalam rumah ini kan kemarin kita sudah ya. Nah, di kesempatan malam ini kita bakal masuk ke dalam rumah ini kan kita mau cari histori sejarahnya rumah ini. Kenapa terbengkalai, disebabkan karena apa, dan pemiliknya entah kenapa nggak mau nempatin rumah ini teman-teman. Oh iya. Gitu ya. Okay. Dan Mas Hanafi ini sedikit tahu tentang sejarah rumah ini. Tapi sebelum kita masuk, kita coba ke sana dulu Mas. Waktu itu aku belum cek ke sana, aku penasaran itu ruangan apa ya. Sebelah mana? Ini. Coba. Kita coba cek dulu ya ke sini. Nah, katanya Mas Hanafi ini, Mas Bro Hanafi ini penasaran ini ya. Ada sedikit celah ruangan. Dan ini sebuah kamar teman-teman. Oh ini ruangan ya, itu. Bisa masuk kan? Bisa masuk teman-teman. Nah, dan ini udah pada roboh ya teman-teman ya. Ini token udah mati. Ini mungkin pada tahun berapa ya? Sudah mati ya? Udah mati Mas. Udah mati. Enggak nyala. Oke, kita bakal masuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Misi, assalamualaikum. Han, agak ini ya Han ya, berantakan banget. Katanya sih pernah sempet dipakai sama kayak orang kayak pemulung gitu. Oh berarti pemulung pernah masuk ke sini tuh? Tidur. Oh. Tapi ada warga yang mengatakan sempat setelah rumah ini ditinggalkan sempat juga ada insiden maling di sini. Oh, berarti rumah ini pernah dimasukin pemulung sama maling ya? Ya, sebelum ada pemulung pernah ada maling ke sini. Berarti kemungkinan dulu ada kayak benda berharga di sini Mas, tapi nggak tahu apa. Oke. Kan biasanya kan kalau yang ini kan miliknya Perdita ya. Oh iya. Ya kategorinya orang-orang kaya lah. Orang kaya ya. Biasanya kalau punya perabot dan mewah kan cuma ditinggal aja. Bener sih. Ya. Nah gitu, jadi teman-teman ternyata rumah ini pernah dimasukin maling dan pernah dimasukin pemulung. Berarti nginep sini ya Mas Bro? Iya, ini kan nginep di sini. Oke. Itu kata warga yang ada di depan itu, yang bapak-bapak penjual. Oke. Kita bakal telusuri rumah ini, apa aja isi dalam rumah ini dan apa aja yang kita temui di dalam rumah ini. Let's go. Nah ini kayak udah ini ya Mas Bro, udah mau roboh ya? Ya enggak sih? Nih udah pada bolong teman-teman. Jadi ini 15 tahun ya? Bener ya? Ada 15 tahun. Pemiliknya itu udah meninggal dan anaknya itu sudah pada punya rumah sendiri, tapi nggak tahu kenapa rumah ini ditinggal begitu saja. Berarti nggak anaknya atau ahli warisnya itu nggak mau nerusin tempat ini? Iya, nggak tahu kenapa. Ya kemungkinan udah pada punya rumah sendiri atau gimana, kurang paham sih. Tapi ya aneh sekali ya, rumah cuma ditinggal begitu saja ya, nggak disewakan atau gimana. Tapi sayang banget ya. Iya. Tempatnya itu strategis. Di terbongkar ini ya strategis Mas, di jalan utama. Iya. Oke, kita coba cek celah-celah. Nah ini sebuah ruangan. Assalamualaikum solihin. Ini juga masih ada properti seperti ini ya, pot bunga atau jenis-jenis hiasan rumah. Dan ini ada sebuah mesin jahit. Masih bagus ya Mas Han ya? Ternyata ini besinya masih bagus, cuman ini rusak. Apa tuh Han? Sumpah, ini kita cuma berdua aja loh Mas. Ada suara dari di sini. Sumpah. Kita cuma berdua aja loh Mas Han. Aku dengar banget. Bener tadi ya di sini ya. Kayak tepat di belakangku. Iya, aku dengar banget. Padahal kita lagi review ruangan ini loh. Nah, kita bakal review lagi, kita alihkan. Nah, ini teman-teman. Jadi ini di sini masih banyak kayak hiasan-hiasan rumah, dan ini juga masih ada properti kayak sampah-sampah kecil ya. Ini juga ada sebuah kulkas, tapi nggak ada isinya teman-teman ya, kosongan semua. Han, tadi menurut kamu apaan sih? Gak tahu sih. Kalau dulu enggak kayak. Itu kenceng loh. Ya, kenceng sih. Tapi bekasnya nggak ada nih. Kayak di belakangku tadi. Aku nggak ngerasa ngendam sesuatu. Kamu merasa ada yang aneh nggak rumah ini? Semakin lama aku mencoba sesuatu. Kayak agak wangi gitu. Tapi nggak tahu. Jadi kamu mulai merasakan bau wangian ya Di ruangan sana. di ruangan sana? Sudah hawanya kayak sudah beda. Hawanya udah beda ya? Ini rumah kecil, nggak terlalu kecil ya, standar, cuman bikin lumayan agak merinding-merinding ya. Juga ini juga masih ada ini ya. It's jatuh. Nah,
Bisa kayak ada pot-pot bunga. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Kayak ada bayangan teman-teman. Nah ini juga masih banyak properti-properti peninggalan rumah ini teman-teman, dan ini nggak dibawa sama sekali ya. Dan kenapa ya ini nggak hilang ya? Mungkin nggak laku ya? Mungkin malingnya itu nggak mau ribet ya, jadi iya sih, kayak emang nggak laku deh. iya, Kayak gini kan nggak laku. harus dipakai mas kalau mau jual ke tempat mana kan dia tahu. Oke Mas Han, kita coba masuk ke dalam. Nah ini kita menemukan sebuah kamar, satu kamar, dan hati-hati karena di sini tuh banyak beling ya. Nah di sini agak kosongan. Oh iya ya, ini jendelanya tuh masih kayak model Belanda ya, bener gak sih? Nah ini loh, ini kayak peninggalan Belanda teman-teman, kayak desain rumahnya gitu loh. Nah ini sisi creepy-nya itu di sini juga dapat ya, ini ya, ini kayak jendela model desain Belanda. Apa Mas? Kenapa? Ada yang ngetok? Seriusan? Tapi cuma sekali gitu. Seriusan? Semoga ketangkap ya di kamera ya. Nah di sini Pas ada. aku ngecek di sini. Oh tadi pas di sini. Aku habis kayak cari petunjuk-petunjukan di sini kan ada yang Berarti ada suara ketokan di sini. iya, cuma sekali. Halo. Kayaknya waktu kita ke Kan wangi ya, kayak bau sabun. ya, Cium nggak? Aku mulai merinding men. Sumpah, aku di sini itu mencium bau sabun, kayak wangian. kayaknya waktu kita ke sini Merinding men ya. Kita coba untuk interaksi atau kita masuk ke dalam bagian belakang ya. Let's go. Tapi kamu nggak pakai minyak wangi kan Han? baunya di titik ini semakin wangi. Enggak pakai. Sumpah wangi banget di sini nih. Apa ada jarak sana? Wangi banget teman-teman. Gak bohong aku. Sini loh wangi banget. Ini iya semakin wangi. Sumpah teman-teman. Aku coba ya. Tapi di titik ini kayak baunya semakin wangi. Tapi aku main merinding loh. Kayak cium bau wangi ya di sini ya. Nah ini juga masih apa namanya ya, berceceran ya. Takutnya tuh ada paku teman-teman di sini. Karena ini apa namanya? Udah tempatnya itu udah pada roboh ya teman-teman ya. Ini timbangan kah ya? Ini apa nih? Timbangan? Bukan ya? Oh hiasan, tempat hiasan. Oke. Ini ada sebuah gunting. Ini ada sebuah gunting juga. Nemu apa? Yes. Ada sebuah tangan teman-teman. Ini tangan boneka. Astagfirullahaladzim. Ini kalau gerak sendiri lumayan nih ya, nakutin. Oke. Jangan dulu ya mas. Di pojokan itu kayak nggak tahu ya itu kamar itu atau apa ya. Tapi kayak di sini. Wah, takutnya ini paku mas. Ini besi semua nih. Iya. Enggak bisa mas. Ada kawat-kawat semua nih. Nanti malah. Nah ini atapnya, oh bener nih atapnya aja udah kawat nih. Oh iya, atapnya udah roboh. Ini kalau ketimpa bahaya nih. Berarti ini kamar mandi, ini dapur kayak. Iya. Ini dapur ini kan berhubungan ini. Nah ini dapur. Bismillah.
masa ini pribadi penunjang kesuksesan. Berapa nih? Semua wanita masak. Gak tahu nih bacaan. Wanita masak ini. Aduh, nggak tahu buka apa tuh. Udah parah banget lokasinya teman-teman. Visi Lanwon, sebuah tempat. Ini juga ada banyak banget ya peninggalan properti di sini yang kecil-kecil. Ini ada juga galon. Dan ini ada sebuah kamar, ada sebuah dapur. Ini apa men? Ada kaset-kaset nih. Ini kaset-kaset jadul ya. Ini juga kaset-kaset jadul nih. Untuk selama ini aku rasakan itu lumayan creepy. Tadi Mas Bro Hanafi itu mendengar suara ketukan gitu sih. Tapi di sini panas banget teman-teman. Wah. Udah hancur banget. Oh, ini tembusannya yang ini mas. Oh, yang tadi ya, yang lorong bagian depan. Jadi ini ruangan utama ya? Yang ini tak cuma ruang tamu gitu. Oke. Sebuah dapur. Masih ada peninggalan piring-piring teman-teman. Tuh. Sunyi banget, sumpah. Sunyi banget. Ini juga masih ada ember-ember, ada kecoaknya main. Foto apa mas? Kayak kampus gitu. Fakultas Wisata Jakarta. Tahunnya nama itu 1988. Yang pojok belum lahir. Ini juga buku apa nih? Kita kan menemukan di kitab. Alkitab. Waktu kita sore ngevlog ke sini itu kan. Oh ya, kemarin sore kita ngevlog ke sini ya? Ya, itu kayak ada mobil juga tahu. Udah enggak ini mas bro? Bener gak sih? Coba cek. Bukan ini aku dia Bukan ya? bukan nggak tahu kita semua kayak tabir. Nah mas bro, menurut mas bro, Iya kan waktu iya sih. Menurut kamu mas, cewek di sekitar kan nggak salah ini atau ini ya? di sini ada suara cewek. Di sini yang ada dapurnya itu. Ini kamu dengar suara wanita. Kita waktu itu kan kita kesini Sandikala ya. Sandekala. Kita kesini maghrib loh. Tapi aku mendengar suara cewek di sini. Suara cewek di sini loh men. Kayak Menangis, merintih. kayak bukan ketawa, bukan nangis ya, kayak cuma apa ya, senyum manja gitu aja sih. Senyum manja. Maksudnya suara cewek senyum manja gitu. Kayak cewek kalau misal Lagi bahagia. nah misalkan cewek lagi bahagia itu kan senyumnya kan cukup Iya. singkat gitu kan. Tipis, singkat gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Sini yang ada di dalam. Terus di sini ada apa sih mas? Nah kalau aku lihat memang dia sebenarnya di sini, tapi sering kali sebenarnya kan yang makanya di tengah itu kan tadi wangi kan. Oh iya ya bener ya. Terus waktu itu aku melihat ada biarawati. Biarawati. Ya, kayak yang di gereja itu kan. Kayak falak gitu. Ya itu ya semacam ya itu falak di film itu. Ya pakainya juga biarawati. Persis kayak di TV kayak gitu deh. Ya, itu. Tapi matanya dia terus lidahnya itu menunjuk ke bawah panjang. Oh berarti lidah panjang ya. Wah keren banget. Ya tadi kita mau ke Dapur. Sini. kamar mandi paling belakang. Nah
Kamar mandi paling belakang. Pojok sana tadi. Oh, berarti pas kita ke kamar mandi tuh sosoknya ada di dia belakang. menghadapnya ke sana. Cuman apa? Iya di sana tuh. Diam aja gitu ya. Di sana. Cuman kadang dia menghadap ke sini. Itu dari Mas kalau naik ke orang sakit bisa. Oh ya, siap-siap. Kita harus hati-hati ya. Sebenarnya sih ya nggak terlalu gede ya, Mas Udo. Sederhana ya. Umurku rumahnya kategorinya termasuk setahun. Tapi udah 15 tahun ditinggalkan kan. Iya. Cuman karena letaknya di pinggir jalan ya, jadi ya mungkin agak kurang sunyi ya. Kayak ya masih ada lalu lalang kendaraan, jadi kurang creepy banget gitu ya. Mungkin nanti kita bisa menyempatkan waktu untuk bertanya kepada bapak yang jualan di depan, soalnya kita kan saat menginap di sini kan sedikitnya dapat informasi dari bapak yang jualan di depan. Oh iya, benar. Saat dia berjualan pernah mendengar sesuatu atau mengalami hal aneh atau melihat apa yang ada di rumah ini. Oke. Jadi teman-teman, depan sini kan ada penjualan ya, orang jualan ya. Nah di situ kan bapak menjadi saksi selama 15 tahun ini jualan di depan rumah ini. Besok kita bakal tanyakan kalau ada waktu kesempatan. Cuman kita sudah pernah cerita ke bapaknya aja nggak berani masuk ke sini loh. Bapaknya aja yang sudah 15 tahun. Kemungkinan ya Mas, mungkin kalau dia nggak berani, mungkin dia pernah melihat sesuatu di teras, muncul di teras atau apa. Ya kayak penampakan atau semacamnya gitulah. Oh, pernah diliatin. Iya. Makanya masuk kan gitu. Iya, bapaknya tuh nggak berani masuk. Padahal 15 tahun jualan di depan rumah ini. Jadi seperti itu. Kecil tapi ngeri. Oke, let's go. Kita muter. Gini, sampai apa ya? Semakin lama semakin ngerasain nggak kalau aura di sini semakin panas. Panas banget. Seperti kita main ke pasar malam. Iya, bener. Di pasar malam kan banyak pengunjung itu kan, iya. Sumpek-sumpek gitu. Iya, sama nih. Seperti kayak gitu kan? Ya, sama. Nah. Kamu ngerasa gak sih? Iya. Kayak semakin kita ke ruangan ini, semakin gitu. Padahal yang tak lihat di sini cuma ada dua sosok. Ya ceweknya itu, ya sekitar sini, ya pokoknya di sini lah. Nah, ada di depan sini. Terus sama hitam gede di belakangmu. Di sini? Lah, di depan itu. Di ini? Di sana. Sosoknya di sini? Hitam gede ya? Iya, di situ. Nah, ini Mas Hanafi. Makanya itu cuma dua kan, sama di depan sini. Nah, itu di situ. Jangan dicairin terlalu lama Mas, dia nggak suka cahaya. Oke. Kita pakai lampu aja. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk apa yang dilihat Mas Hanafi itu seperti itu. Tapi emang panas banget ya sini ya. Soalnya memang ini loh sampai keringetan aku teman-teman. Kalau menurut pandangan batinku ya Mas, dia bukan nasi penghuni sini. Bukan nasi penghuni sini. Dia tahu kalau aku omongin dia tahu, makanya ini posisi ini dia melihat aku terus. Liatin. Soalnya aku ngomongin dia agak kesana saja. Dia ngerasa men kalau diomongin katanya Mas Hanafi. Dia bukan asli penghuni sini. Nah sifatnya gaib itu kan biasanya dia dari mana, terus dia bocek ke orang, mampir. Pas orangnya lewat sini, dia turun. Dia nemu tempat di sini langsung dia loncat itu. Terus di sini tinggal di sini. Benar dia, tapi kalau tak dia korban kayak bunuh diri. Oke, jadi seperti itu. Kita langsung arah ke ruangan paling depan. Jadi untuk sejarahnya rumah ini pemilik kayak ada musikin aku. Tapi koordinasi bapak yang punya rumah ini. Maksudnya denger suara. Dia kayak menderita penyakit kronis, tahu nggak? Penyakit kronis. Terus dia pemiliknya meninggal. Oh, berarti pemilik ini bapaknya yang punya meninggal karena sakit. Ya.
nggak tahu anaknya kaya atau gimana, tapi kok nggak tahu, nggak mau menempati rumah ini. Jadi makanya terbengkalai gitu ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya rumah ini itu yang pemilik rumah atau bapaknya sudah meninggal, tapi anaknya itu nggak ada yang nerusin karena udah punya keluarga sendiri mungkin ya, atau punya rumah sendiri gitu ya. Jadi seperti itu, makanya ini terbengkalai. Kalau aku lihat dari foto yang temukan tadi, anak itu ada 3. Anak ada 3. Yang nomor pertama cewek, gue dan 3 cowok. Berarti cewek 1, cowok 2. Nah, aku sempat lihat ada album di sana kayak itu pernikahan putrinya. Anaknya gitu ya. Pemilik. Tapi bapaknya masih ada ya posisi itu. Pernikahan putrinya. Masih ada. Oke, jadi kita udah tahu histori rumah tersebut ini kenapa terbengkalai. Jadi seperti itu. Oke, Mas Han, kita keluar yuk. Oke, kita keluar Mas. Yuk. Wah, agak nyaman lama-lama di ruangan ini. Iya sih, panas banget teman-teman. Sama, aku juga gak nyaman, panas banget. Ada yang apa ya? Kayak ada yang mau minta gendong. Iya. Aku enggak Kayak serasa capek gitu ya. Itu aku lihat ada yang mau minta gendong. Itu anak kecil, tapi kakinya bukan manusia. Anak kecil, tapi kakaknya bukan manusia. Ada yang apa? Gini, apa namanya? Nyolek. Nyolek. Anak kecil. Mungkin umur sekitar 3 tahunan ya. 3 tahun. Ini anak kecil gundul tapi bandul. Aneh ya sosoknya ya. Apa ya? Kayak agak aneh, agak lucu kalau dibilang kayak kecebong. Sampean tahu? Tahu. Dia gundul, nggak pakai baju, nggak ada kelaminnya, tapi kakinya kayak kecebong. Ada ekor. Tingginya seberapa tingginya? Sekitar umur 3-4 tahun sekitar segitu. Oh, berarti lumayan gede ya. Tadi saya lari di jalan sini. Waktu aku mau kesini. Tuh, ini panas banget. Kita keluar yuk, nggak nyaman nih. Aneh kan? Rumah kecil tapi aneh nih. Apalagi ini udah tengah malam ya. Iya. Oke, kita closingan di sini teman-teman. Kita sambil cerita sedikit. Nah, jadi teman-teman, aku tadi sudah menguak sebuah cerita rumah yang terbengkalai 15 tahun kenapa, dan ternyata bener sih yang aku duga ya, 15 tahun dan pemilik rumah ini sudah meninggal, dan begitu saja. Oke, jadi seperti itu. Aku pamit undur diri dulu. Aku Alvan dari channel Avanta TV, dan aku nggak sendiri. Terima kasih kepada Mas Hanafi sudah menjelaskan dan menceritakan apa yang dia lihat. Oke, sama-sama Mas. Nah, ini nama channelnya Hanafi Akatsuki. Nah, itu sesama konten kreator. Ya, kita berdua pamit dulu. Ketemu lagi di next video pengungkapan rumah-rumah terbengkalai lainnya. Ketemu lagi di video berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.